Tolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Oh, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruh, saya akan pergi. Ketika gagal dalam melakukan sesuatu, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin, janganlah terlalu lama mengukung diri dalam situasi yang tak menentu. Tetapi menepilah, turunkan jangkar perahu hatimu, basuhlah hatimu, dan biarkan Tuhan mengambil alih perahu hidupmu. Dan yakinlah, perahu hidupmu akan dipenuhi berkat melimpah seperti yang dialami oleh Simon dan nelayan lainnya di Danau Genesaret. Sahabat Poref yang terkasih, semoga Anda, keluarga, dan sahabat kenalan dalam keadaan sehat selalu. Hari ini dalam bacaan pertama, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam sebuah artikel yang saya baca tentang Yesaya, para biblika membagi kitab Nabi Yesaya menjadi 3 bagian, yakni yang pertama Proto Yesaya, yang kedua Deutero Yesaya, dan yang ketiga Trito Yesaya. Dalam Proto Yesaya, dalam bacaan hari ini dilukiskan bahwa sesungguhnya yang mengancam Yehuda bukanlah Asyur, negara tetangga mereka, tetapi dosa yang mereka lakukan sendiri di hadapan Tuhan, yakni tidak taat dan kurang percaya kepada Tuhan dalam kata maupun perbuatan. Hal ini dikatakan oleh Yesaya ketika ia hendak diutus. Ia mengatakan, "Celakalah aku, karena aku adalah orang yang najis bibir dan tinggal di tengah-tengah mereka yang najis bibir." Dalam konteks dunia saat ini, kita dapat mengartikan najis bibir sebagai pribadi yang suka berbicara lain di hati, lain di bibir, lain di kata, lain di sikap. Kita cenderung menjadi penyebar gosip, hate speech, dan lebih suka bersilat lidah. Namun karena Tuhan melihat hati Yesaya yang penuh penyesalan merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai seorang yang najis bibir, maka Tuhan menyembuhkannya dengan mengutus salah satu serafim menyentuhkan bara di bibirnya, lalu mengutusnya sebagai nabi mewartakan kabar gembira Tuhan. Pada bacaan kedua, Paulus begitu militan mewartakan kabar kebangkitan Tuhan, namun ia merasa sebagai pendosa dan tidak pantas disebut rasul karena ia pernah menganiaya pengikut Kristus sebelum pertobatannya. Sedangkan dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1-11, Simon dan nelayan lainnya merasa gagal setelah semalam-malaman menebar jala. Simon pun kembali ke tepi danau lalu menurunkan jangkar perahunya, membersihkan jalannya. Ketika perahunya kosong, Yesus lalu meminta naik ke perahu Simon untuk mengajar banyak orang. Simon pun mempersilahkan Yesus naik ke perahunya. Ketika Simon mempersilahkan Yesus naik ke perahunya, disitulah dimulainya berkat Tuhan turun atasnya. Simon disuruh untuk bertolak ke dalam dan menebarkan jala. Ada sedikit keraguan di hati Simon, namun ia berusaha taat dengan mengatakan bahwa karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala. Karena keterbukaan hati dan ketaatannya, Simon bukan hanya diberi ikan yang banyak, namun ia dipanggil khusus menjadi penjala manusia, hingga ia tersungkur di hadapan Tuhan sambil mengatakan, "Tuhan, pergilah dari aku orang berdosa ini." Sahabat Poref yang terkasih, dalam hidup kita pun demikian. Mari belajar dari Simon yang ketika gagal dalam melakukan sesuatu, berusaha menepi, menurunkan jangkar hati, membersihkan jala hidupnya, mengosongkan perahu hidupnya, dan membiarkan Tuhan masuk ke dalamnya. Ia mencoba mendengar apa yang dikatakan Tuhan, bertolaklah ke dalam dan tebarkanlah jalamu. Semoga suara hati kita peka mendengar suara Tuhan ketika mengalami kegagalan. Terkadang Tuhan bekerja dengan cara yang tak bisa kita tebak. Mari belajar dari Simon, menepi untuk bertolak lebih dalam bersama Yesus. Tuhan memberkati.